Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya atau beberapa sahabat dengan satu pertanyaan, banyak orang yang bertanya. Dari satu pertanyaan dipertanyakan oleh beberapa sahabat, tetapi berbeda-beda jawaban yang dilontarkan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena kondisi atau keadaan sahabat yang satu dengan sahabat yang lain itu berbeda, sehingga satu pertanyaan banyak jawaban. Ketika ditanya Rasulullah SAW, perbuatan apa yang disukai Allah, sahabat yang satu diberikan jawaban, jangan marah, karena sahabat itu suka dimarah. Yang satu diberikan jawaban, jangan berdusta, karena keadaan ini juga berdusta. Bahkan yang lain dengan satu pertanyaan dilontarkan, maka Rasulullah mengatakan, ketika engkau bisa memberikan, memasukkan kesenangan atau kegembiraan kepada hati seseorang, maka itulah perbuatan yang disukai Allah. Satu pertanyaan berbeda-beda tergantung daripada situasi dan kondisi. Maka oleh karena itu setiap hadis sabda Rasulullah SAW dilontarkan itu sesuai dengan kondisi para sahabat pada waktu itu. Sehingga kalau kita memahami hadis secara teks, maka terkadang kita antara satu yang kita pahami dengan yang satu pemahaman di antara orang sahabat kita terkadang berbeda. Nah, kalau kita tidak memahami secara kontekstual, maka kita terkadang berbeda-beda. Ada yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang juga ketika Rasulullah SAW ditanya tentang perbuatan apa yang disukai Allah, tergantung dan terkadang hadis itu sesuai dengan posisi, sesuai dengan urutan yang harus kita lakukan. Salah satu di antara hadis itu adalah ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali ahabbu ilallah, perbuatan apakah yang paling disukai Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ala waqtiha. Qultu sum'a'i, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Qultu sum'a'i, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Inilah hadis urutan yang harus kita pahami. Mulai dari yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersolat tepat waktu. Ini urutan yang pertama, tidak boleh diulang lagi.
Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti, ketaatan kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Di dalam hadis ini bahwa rata-rata yang pertama yang harus kita taati adalah persoalan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat tepat waktu. Ketika kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dibimbing, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu baru kita diizinkan untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah salat wala waqti, yang mana yang dimaksud dari salat pada waktunya. Ada yang mengatakan bahwa di awal waktu, ada yang mengatakan bahwa ketika azan dikumandangkan, disitulah tepat waktu yang harus kita lakukan. Ada juga yang mengatakan bahwa sesuai dengan kondisi. Contoh, ketika kita tidak mendapatkan air, tetapi kita yakin ketika kita mencari sebelum habis waktu sholat, kita bisa mendapatkan air, maka sholat itu ditunda dan syarat kita berjamaah. Karena lebih baik kita berwudu daripada yang ketika kita yakin untuk mendapatkan air untuk berwudu. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita diperintahkan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat waktu kita sholat? Karena kita tidak tahu kapan ajal itu tiba. Ketika kita melaksanakan sholat isya dengan berjamaah kemudian kita tidur, datang waktu zuhur sebentar masih asal, baru kamar, baru sholat. Nah, ketika kita tidak melaksanakan ketika waktu sudah tiba kemudian ajal kita tiba, na'udzubillah min dzalik, berarti kita masih dalam keadaan kafir. Makanya ketika masuk waktu sholat, kita harus tepat waktu, bersegera mungkin untuk melaksanakan sholat, karena jangan sampai terlewatkan kita ajal sudah tiba. Itu yang kita tahu. Makanya alangkah indahnya itu ketika kita sholat berjamaah, ketika menunggu azan, menunggu iqamah, kemudian baru sempat kita sholat, mati berarti kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun belum melaksanakan sholat secara berjamaah sebagai kewajiban, karena kita sudah menunggu sholat ditegakkan dengan sholat berjamaah, kita sudah mati dalam keadaan. Tetapi kalau kita tunda-tunda akan ajal, na'udzubillah, la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ajal kita tidak bisa dihubungkan dan tidak bisa dimulai. Nah, setelah kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahagia, maka yang harus kita perhatikan adalah birrul walidain, ketaatan berbakti kepada kedua. Sebenarnya ini sudah kita tahu semua, tetapi terkadang kita terlena, lupa diri, terkadang kita anggap biasa-biasa. Tetapi ketika setiap saat ada peringatan bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua, terkadang kita sadar. Terkadang kita itu sadar juga ketika orang tua kita sudah pergi. Itu saya sendiri rasakan. Kenapa dulu saya berbakti tidak fokus sekali, walaupun sudah berbakti. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masih ada kesempatan kedua itu mertua saya untuk berbakti kepadanya. Oleh karena itu terkadang yang antara kita di dalam rumah tangga itu membedakan mana mertua mana orang tua kita. Itu tidak boleh dibedakan. Karena kita tidak memiliki istri kita kalau bukan karena mertua kita. Maka berbaktilah kepada kita. Istri harus taat kepada suami. Untuk bagaimana dia rela suami itu berbakti kepada orang tuanya dan jangan menghalangi sedikit pun. Karena ketaatan seorang laki-laki merupakan
tidak ada. Alhamdulillah terasa. Kalau engkau sakiti hati orang tua, berarti engkau sakiti hati saya. Itu yang harus ditegaskan terhadap. Makanya sekali-sekali itu sering saya peringati istri saya, kalau sekali-sekali jangan ada sedikit pun kesakitan hati yang dirasakan orang tua. Itu yang saya ingin tidak dengar dalam kehidupan saya sampai dia meninggal dunia. Semakin tua orang tua, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Semakin rendah orang tua, semakin besar surga kita dapatkan. Maka saya biasa cenderung melihat orang yang masih ada orang tua yang sudah tua renta masih bisa berkesempatan untuk berbakti kepadanya. Terkadang kita lihat orang tua itu seperti anak lagi, bahkan dia berlari dirinya, itu lebih berkesempatan untuk kita mendapatkan orang tua, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang itu banyak orang punya orang tua sudah renta, terkadang dibelai dirinya itu orang tua, terkadang marah-marah. Nah, itu kesempatan mendapatkan surga sebenarnya. Cewek orang sabar. Karena kesuksesan yang kita dapatkan itu sedikit usaha kita, yang banyak ada usaha dari orang tua. Sekitar 70% itu adalah berkah daripada jasa-jasa orang tua sehingga kita punya sukses. Tapi terkadang tidak lupa diri. Maka oleh karena setiap ruku, setiap sujud, setiap kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan orang tua kita. Jangan lupa suatu waktu terbantu doa di dalam sholat itu mendoakan orang tua supaya mereka selamat. Dan kita yakinkan di dalam diri kita yakin bahwa ketika kita tidak mendoakan orang tua di waktu salat, kita harus merasa berdosa. Maka kebahagiaan orang tua itu ada di dalam diri kita. Semakin banyak kita bahagiakan orang tua, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Maka kalau ingin bahagiakan orang tua kita, itu intinya. Dan itu banyak orang ini bahagia tapi tidak membahagiakan orang tua. Padahal dia tidak tahu dan lupa diri bahwa kesuksesan sampai kita jadi pejabat sampai begini merupakan kesuksesan orang tua. Bagaimana ketika dia lahirkan kita sampai kita dewasa, dan begitu juga perbuatan kita kepada orang tua. Bagaimana istri kita diperlakukan mulai dari kecil sampai kita memiliki istri. Segala terkadang kita membandingkan. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ini dan tinggal tubuh kita ini untuk membayar jasa-jasa orang tua, tidak akan terbayarkan. Pernah suatu saat ketika ada seorang sahabat menggendong keliling mengikat orang tuanya, ketika dia bohong dia sadarkan ke dadanya, kemudian dia menahan dengan tangannya. Maka dia bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, apakah jasa-jasa orang tua itu sudah terbalaskan dengan saya menggendong keliling Ka'bah, mendudukkan di paha kemudian saya menjaga tangan saya? Apakah sudah lepas? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan tidak. Coba ya. Terkadang kita lupa diri. Bahkan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW ada seorang pemuda minta izin, ya Rasulullah, saya mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Rasulullah? Mari hidupkan orang tua. Pemuda menjawab, ya Rasulullah, masih belum itu kembali berbakti kepadanya. Tapi terkadang kita balik-balik, kita jihad dulu, belum bagus bakti kepada orang tua, belum bagus kita punya sholat, mau jihad, itu mati konyol namanya. Seperti yang dilakukan di Makassar baru ini, membunuh diri. Saya tidak tahu apakah benar itu surat untuk minta maaf kepada orang tua. Itu konyol sebenarnya.
lebih banyak pahalanya kita berbakti kepada orang tua daripada pergi berdiri. Ada hukumnya, ada kondisi. Pembunuh itu adalah mati kafir. Padahal masih banyak amal-amal yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan daripada pembunuh diri. Banyak orang-orang yang tidak berdosa dulu, banyak orang-orang yang di sekitar di situ yang baru sholatnya dulu, kita tidak tahu. Maka oleh karena itu pemahaman Islam dalam diri kita harus kita tanamkan sesuai apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita paham Islam ini secara betul-betul pemahaman apa yang telah dipahami oleh para ulama, maka insya kita bagus kehidupan. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa di dalam hadis ini urutan yang pertama harus kita lakukan adalah persoalan sholat pertama. Setelah itu perbaktian kepada kedua orang tua. Yang terakhir dalam kondisi betul-betul untuk membela agama dan bangsa kita, baru kita hidup. Yang terakhir, terkadang kita melakukan jihad membela diri kita, tetapi dianggap sebagai pelanggaran. Contoh, banyak orang-orang kita lihat di media sosial yang membela diri, dirampok, perempuan ingin diperkosa kemudian tidak sengaja membunuh. Bagi itu kita yang punya, padahal dibela diri. Aneh, apakah kita orang perempuan rela diperkosa? Kalau kita membunuhnya dengan tidak sengaja, yang melawan mati, ini tidak masuk ini hukum. Ketika ada pencuri di rumah kita datang kemudian kita mau diparahi, tapi kita dulu yang kena mati, kita juga aneh bin ajaib hukum di Indonesia. Jadi serba salah kita, maju kena, mundur kena. Oleh karena itu, perbaiki sholat saya, perbaiki berbakti kepada orang tua. Kalau ini yang kita perbaiki, insya Allah kita akan selamat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.